Mulai saja, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Suaranya kurang. Tes. Ya. Saya bagian suara satu, nanti yang lain pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman media, Bapak Ibu sekalian yang bersedia memenuhi undangan dari Perhimpunan Survei Opini Publik Persepi hari ini, di mana kami bermaksud untuk melakukan semacam expose dari apa yang dilakukan oleh beberapa anggota Persepi terkait dengan quick count dan exit poll yang diselenggarakan pada tanggal 17 April lalu di hari kita orang rakyat Indonesia menghadapi pemilihan presiden dan legislatif serentak. Adapun kami maksudkan ini untuk paling tidak menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa quick count dan exit poll itu adalah kegiatan yang rutin, yang sudah biasa juga dilakukan di Indonesia dalam konteks pilpres dan pileg sejak beberapa pemilu lalu, dan menurut catatan kami rekodnya cukup baik, dalam arti tidak meleset dari hasil akhir yang dihitung secara manual oleh KPU. Yang kedua, terkait dengan quick count dan exit poll, kami di Persepi dan sebagian besar anggota kami juga tentu saja menghargai bahwa keputusan akhir ada di KPU, dan kita juga tidak pernah menyatakan bahwa hasil quick count dan exit poll adalah hasil resmi, karena untuk menjadi pembanding dari apa yang dilakukan oleh aktor negara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum. Yang ketiga, aktivitas quick count dan exit poll adalah aktivitas yang legal, diakui oleh hukum kepemiluan sebagai bentuk partisipasi, dan boleh dibilang berarti dia memang difasilitasi dalam konteks penguatan demokrasi dan penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Yang tidak boleh dilakukan, sebagaimana dikatakan oleh KPU, Mahkamah Konstitusi, sehari sebelum pemilihan berlangsung adalah tidak boleh menyiarkan sebelum jam 3 sore. Dan itu kami patuhi. Jadi semua lembaga tidak membuka data quick count dan exit poll sampai jam 3 sore. Hari itu tanggal 17 April. Sehingga setelahnya semua aktivitas difasilitasi dalam konteks difasilitasi oleh hukum, dan dia tidak melanggar apa-apa. Yang keempat, dalam penilaian kami, exit poll dan quick count adalah aktivitas saintifik yang ada metodenya dan sudah established. Dia bukan abal-abal atau ngarang, atau aktivitas menipu penguin-penguin. Kita adalah scientific dan juga diselenggarakan secara serius, bukan main-main. Walaupun nanti mungkin ada beberapa anggota Persepi di sini dan juga ada anggota Dewan Etik Persepi, Profesor Asep Saifuddin, beliau adalah guru besar statistik IPB, dan juga Rektor Universitas Al-Azhar yang duduk di sebelah kanan saya, dan juga Profesor Hamdi Muluk dari Universitas Indonesia yang mungkin nanti akan memaparkan. Tapi Prof. Asep selalu mengingatkan kami di Persepi bahwa quick count itu justru adalah aktivitas yang level kesulitannya paling rendah dalam hal tinjauan statistik sebetulnya. Jadi karena metodenya sudah sangat established. Nanti ada waktu untuk
Dewan Etik kami untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan. Yang kelima, kami memperhatikan debat di publik dan juga di media yang seolah-olah membuat berusaha mendelegitimasi metode saintifik yang sebetulnya penting untuk dikembangkan dalam konteks debat publik di Indonesia. Jadi kami mengajak semua pihak agar ikut serta membiasakan diri dengan debat-debat ilmiah dan juga debat-debat yang sifatnya evidence based. Dan justru karena itu melalui expose data hari ini teman-teman bisa melihat bagaimana quick count dan exit poll itu dilakukan. Setelah paparan sedikit dari beberapa anggota Persepi, teman-teman sudah lihat ada beberapa meja yang isinya adalah nanti paparan dari setiap lembaga. Teman-teman bisa lihat, ini kita bikin kayak bazar aja nanti. Data-data yang diambil oleh lembaga-lembaga survei ini. Ada TPS-nya, ada bagaimana training dilakukan, ada contoh-contoh C1 plano yang dikumpulkan oleh enumerator di lapangan, pergerakan datanya dan lain-lain yang sebetulnya semua dilakukan secara terbuka. Dalam konteks kebetulan saya sebagai ketua Persepi juga adalah dari CSIS, dalam konteks CSIS misalnya quick count kami di tanggal 17 April kemarin adalah terbuka untuk publik. Mungkin ada beberapa teman-teman media yang hadir di sana bisa masuk ke dalam ruangan dan bisa melihat langsung bagaimana proses itu dilakukan dan berjalan dari pagi sampai malam hari. Jadi sama sekali tidak ada sifatnya bukan internal, sifatnya adalah publik. Bentuknya partisipasi publik. Kalau diminta buka datanya kita buka. Tetapi yang meminta kita buka datanya apa enggak? Sehingga mungkin setelah ini teman-teman bisa balik bertanya kepada yang menyuruh kami buka data, di sana mau buka datanya atau enggak? Karena itu menurut saya prinsipnya adalah karena ini adalah persoalan trust, tentu saja lembaga-lembaga survei sangat berkepentingan untuk menjaga trust. Karena pada akhirnya mungkin kegiatan survei itu adalah kegiatan tentang persepsi publik. Tetapi kegiatan quick count bukan kegiatan persepsi publik. Karena dia mengambil hasil yang nyata dari TPS yang digunakan sebagai sampel dari 800.000 TPS. Kebetulan saya orang Minang, walaupun namanya orang Spanyol, asing. Kalau orang Minang itu masak rendang 1 kuali. Kalau kita masak, ngetes rendangnya udah enak apa belum, gimana? Makan ujung sendok aja kan? Makan 1 kuali. Nggak mungkin nyobain makanannya 1 kuali dimakan baru bilang rendangnya enak. Kira-kira ngambil sampel kayak gini nggak, bro? Itu contoh bener ya? Saya minta. Jadi intinya bahwa ada sebenarnya sehari-hari kita melakukan sampel sebetulnya. Semua kita dalam berbagai bentuknya gitu. Dan itu sebetulnya kira-kira yang diejawantahkan secara lebih saintifik dalam kegiatan pengumpulan data terkait dengan quick count dan exit poll. Mungkin itu sedikit dari saya. Sekarang saya akan mempersilahkan teman-teman anggota Persepi yang melakukan quick count dan exit poll untuk setelah itu nanti ke Prof. Asep, dan juga ada sedikit pernyataan dari bagian legal kami, Saudara Andi Syafrani. Saya mungkin mengundang dulu Pak. Di sini urutannya carta politika. Ini CSIS. Silakan Bung Yunarto. Kebetulan juga melakukan polling dan dalam pengurusan ini Bung Yunarto adalah sekjen dari Persepi, mendampingi saya sebagai ketua umum. Silakan Bung. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 menit. Saya pikir nanti kalau terkait dengan metodologi dan mungkin yang juga sering diperdebatkan atau diminta adalah bagaimana bukan hanya secara metodologi, apakah betul secara prosedural proses quick count ini dilakukan dengan benar. Lalu apakah ketika dipublikasikan, itu poin yang paling penting karena itu sudah masuk ke ranah publik dan publik berhak tahu kemudian apakah semua proses jadi bertanggungjawabkan. Kita sudah bersepakat untuk membuka booth masing-masing, nanti bisa ditanyakan oleh teman-teman di masing-masing booth. Tetapi poin paling penting adalah sebagai penekanan yang kami lakukan hari ini adalah
Pertama, bahwa ada pihak yang sudah menyimpulkan bahwa quick count pasti salah. Quick count berusaha menggiring opini. Bahkan ada yang mengatakan quick count nanti akan disamakan atau KPU akan menyamakan hasilnya dengan quick count. Jadi ini bukan lagi tentang sekedar kredibilitas lembaga masing-masing. Kita merasa kita perlu membuka data kita seterang-terangnya supaya ini ikut membantu juga proses real count yang sedang dilakukan oleh KPU, tidak kemudian diintervensi, dibentuk opininya, dikait-kaitkan dengan opini mengenai quick count yang kami lakukan. Kami tidak bisa ikut menjaga proses real count-nya, tetapi minimal kami bisa membuka proses yang kami lakukan sehingga kemudian tuduhan-tuduhan itu bisa tidak muncul lagi. Dan sebenarnya memang tadi seperti Mas Philip sudah katakan, kami sangat berharap semua pihak lain yang sudah berani menyebutkan angka di hadapan publik, di media, bahwa ada angka 52%, 52%, 55%, siapapun itu kami juga menghimbau untuk melakukan keterbukaan informasi seperti yang kami lakukan. Sehingga publik tidak dibolak-balik, sehingga publik tidak dibingungkan dengan klaim masing-masing pihak. Jadi ini bukan klaim. Ini hanya transparansi dan upaya kami untuk membuat masyarakat bisa menilai secara objektif apakah kami sudah melakukan tugas secara keilmuan dengan benar. Dan nanti masing-masing boleh ditanyakan di tiap booth dari proses data, tetapi mungkin ada beberapa data privasi seperti relawan, tentu saja identitasnya akan kami tutup karena itu sudah di luar data yang bisa dibuka. Tetapi di luar itu, ya saya juga berharap ini bisa jadi pendidikan politik buat teman-teman semua, buat publik, termasuk otokritik buat kami sendiri, supaya tidak serta-merta quick count malah dianggap sebagai hal yang membingungkan. Quick count yang harusnya menjadi alat bantu kontrol malah kemudian dianggap menjadi hal yang membuat pemilu menjadi ambigu. Dan semoga kita bisa mendapatkan hal yang lebih terang di sini, dan menuju tanggal 22 Mei tidak kemudian terjadi perdebatan yang hanya bersifat klaim. Itu saja mungkin tambahan dari saya, Prof. Terima kasih. Bu Minarto, berikutnya saya undang SMRC, Bung Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif SMRC. Terima kasih Mas Philip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya tidak banyak yang perlu disampaikan lagi, bahwa setiap lembaga termasuk SMRC kita sudah diberi tempat di ujung sana. Nanti segala hal terkait dengan data, proses, metodologi yang kita lakukan selama quick count dan exit poll bisa teman-teman tanyakan, bisa dilihatkan di sana. Beberapa hal mungkin bisa saya tekankan kembali atau tambahkan. Pertama, fungsi quick count itu tadi disinggung oleh Mas Toto juga, sebetulnya kan adalah bagian dari partisipasi masyarakat. Menurut undang-undang, quick count adalah bagian dari partisipasi masyarakat, dan itu salah satu fungsi pentingnya adalah untuk ikut membantu mengontrol agar pemilu kita berjalan secara berkualitas dan demokratis. Jadi bukan alat untuk menutupi kecurangan, tetapi justru adalah alat untuk yang bisa menjadi reference bagi kita untuk memiliki referensi terhadap hasil-hasil yang dikeluarkan secara resmi, apakah itu mengalami masalah atau tidak. Jadi fungsi dasar quick count itu sebetulnya, jadi bukan cepat-cepatan dapat hasil sebetulnya. Cepat-cepatan dapat hasil itu adalah side effect atau bagian saja dari quick count. Yang kedua, pemilu kita yang bersifat langsung ini sudah, kalau di tingkat nasional sudah berlangsung 4 kali, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Jadi di tingkat nasional kita sudah punya 7 kali pemilu, 3 kali pemilu legislatif, 3 kali pemilu presiden, dan 1 kali pemilu presiden legislatif serentak. Jadi sudah 7 kali. Di 7 kali itu kita semua melakukan quick count. Selain itu, kita sudah melakukan, Indonesia maksud saya, sudah melakukan 3 kali siklus pilkada. Jadi
sudah lebih dari 1.500 pilkada yang dilakukan di Indonesia, plus 7 kali pemilu nasional, dan di setiap pemilu itu selalu ada quick count dari berbagai lembaga. Bayangkan sudah ada ribuan quick count yang dilakukan, dan secara umum itu tidak ada masalah dengan quick count, tidak ada. Jadi sebetulnya kita semua masyarakat maupun terutama politisi sebetulnya sudah terbiasa dengan quick count ini. Dan kalau kita merujuk ke perkataan Prof. Asep Saifuddin, salah satu anggota dewan kita, bahwa quick count sebetulnya memerlukan nalar yang tidak terlalu tinggi untuk memahaminya. Jadi harusnya kita bisa dengan mudah untuk memahami apa itu quick count, apa fungsinya, untuk apa selanjutnya dan sebagainya. Jelas quick count itu adalah persoalan pengetahuan, bukan soal keputusan politik. Itu harus kita bedakan. Kalau keputusan politik itu persoalan di KPU. Quick count adalah persoalan pengetahuan, persoalan saintifik. Itu yang ingin kami sampaikan di kesempatan ini. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan bahwa SMRC melakukan quick count dan exit poll pada tanggal 17 April lalu. Kami menggunakan kurang lebih 6.000 TPS. Dengan 6.000 TPS itu kita berharap ada akurasi, bukan hanya di tingkat nasionalnya, tetapi juga kita ingin, mengapa kita banyak, kita ingin memotret meskipun agak kasar sampai di tingkat dapil atau provinsi, sehingga kita bisa melihat juga sebaran suaranya di tingkat provinsi maupun dapil bagaimana. Dan selain itu kita juga melakukan exit poll dengan 3.000 responden yang diharapkan akan memberikan penjelasan-penjelasan yang lebih kualitatif terhadap pilihan-pilihan atau perilaku memilih dari masyarakat pada tanggal 17 April. Itu barangkali, selebihnya secara detail Anda semua bisa melihat di booth nanti yang sudah disiapkan untuk SMRT. Terima kasih Mas Willy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Jayadi Hanan dari SMRC. Dia selalu wanti-wanti kita semua jangan salah dengan RSCM. Iya memang SMRC bisa terpeleset jadi RSCM kalau salah-salah input. Selanjutnya saya undang Gus Burhan dari Indikator. Indikator dulu. Oh, Ya. ganti aja kan Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Saya hanya ingin memberikan catatan kaki atas apa yang sudah disampaikan oleh kolega kami di Perseti. Dan tentu saja kalau ingin data lebih lengkap ada di booth Indikator depan bagian kiri. Tapi saya ingin memberikan semacam asbabun nuzul dari quick count. Nah, quick count itu tidak bisa dilepaskan sejarahnya dari revolusi EDSA di Filipina. Jadi tahun 1984, waktu Marcos ditahbiskan oleh Komlek, KPU-nya Filipina sebagai pemenang, ada public distrust yang sedemikian besar. Dan karena ketidakpercayaan publik terhadap hasil pemilu tahun 84, kemudian Ferdinand Marcos untuk meningkatkan legitimasi kemenangannya menggelar pemilu yang dipercepat atau snap election. Keputusan pemilu yang dipercepat tahun 86 memberi kesempatan buat elemen civil society namanya NAMFREL, National Movement for Free Election, bekerja sama dengan Cardinal Sin dengan menggelar quick count. Banyak yang mengatakan ini quick count yang pertama dengan enumerator luar biasa besar karena melibatkan relawan gereja. Saya mengutip ini karena kebetulan ini pas habis Jumat Agung, besok Paskah. 500 juta dideploy di 90.000 TPS. Dan setelah pemilu selesai, ada dua keputusan yang berbeda. Komlek, itu KPU-nya Filipina, mendeklarasikan kemenangan telak buat Ferdinand Marcos, presiden diktator Filipina. Sementara NAMFREL menahbiskan menurut quick count yang mereka gelar
yang menang adalah Corazon Aquino. Ternyata masyarakat Filipina lebih percaya kepada quick count. Akhirnya ratusan ribu bahkan jutaan menggelar demonstrasi besar-besaran menuntut Marcos turun dari singgasananya. Itulah revolusi EDSA. Dan nama lain dari revolusi EDSA adalah revolusi quick count. Hal yang sama terjadi di Yugoslavia tahun 2000. Quick count yang digelar di negara tersebut itu berhasil membongkar kecurangan sistematik, termasuk di Peru, kemudian di Chile. Jadi pada dasarnya quick count itu ditujukan sebagai alat kontrol kemungkinan terjadinya potensi kecurangan jika pemilu dilakukan secara bertingkat-tingkat. Jadi tujuan utama quick count itu adalah alat kontrol kecurangan. Kalau kemudian quick count dipersepsikan bisa memberikan informasi siapa yang menang, itu bonus. Gitu ya, itu bonus. Jadi itu yang saya sebut sebagai asbabun nuzul atau asbabun wurud dari quick count. Biar kita tidak lepas dari tujuan awal quick count. Nah, mengapa disebut sebagai alat kontrol kecurangan? Di negara yang tadi saya sebut, pemilu tidak dihabiskan di tingkat distrik. Jadi ada proporsional proses penghitungannya. Jadi kita bangsa Indonesia itu dihadapkan pada kenyataan bukan hanya kampanye pemilu yang lama, proses penghitungannya pun lama. KPU baru mendeklarasikan kemenangan secara formal tanggal 22 Mei. Mengapa sedemikian lama? Karena proses penghitungannya bertingkat-tingkat. Dari TPS, masuk ke PPS, masuk ke PPK, masuk ke kabupaten, masuk ke provinsi, masuk ke nasional. Nah, quick count mengapa disebut sebagai alat kontrol kecurangan? Karena enumerator yang kami kirim itu langsung diterjunkan di TPS. Dan data yang didapatkan hasil rekapitulasi suara di TPS yang terpilih sebagai sampel dikirim langsung ke pusat. Jadi semakin hierarkis proses penghitungan, potensi kecurangan semakin besar. Nah, disitulah fungsi utama quick count berguna, supaya ada data pembanding buat KPU. Jadi KPU bisa mendapatkan masukan kalau ternyata ada proses pencurian suara dalam penghitungan hasil pemilu yang bertingkat-tingkat tadi. Nah, coba, ini saya selalu diingatkan sama Mas Saiful, coba kalau tidak ada quick count per tanggal 17 April itu akan banyak sekali klaim yang bertebaran baik di dunia nyata atau di dunia sosial. Dan pada titik itu potensi terjadinya kegamangan, apalagi di era media sosial di mana setiap orang bisa jadi wartawan tanpa harus punya stasiun televisi atau surat kabar, itu akan bisa menjadi potensi yang membahayakan. Jadi dengan adanya hasil quick count diharapkan, meskipun formalnya ada di tangan KPU, tapi diharapkan kita cepat move on. Cepat move on, meskipun belum tentu. Ini saya harus 5 tahun yang lalu saya ngomong agak lebih keras. Sekarang karena saya udah merasa agak tua, jadi saya harus lebih kencang. Jadi kalau misalnya ada perbedaan antara data KPU dengan data quick count, bisa jadi quick count yang kalah, bisa jadi KPU-nya yang kalah. Nah, di situ kita bisa saling recheck. Gunanya demokrasi adalah saling recheck berdasarkan data saintifik, bukan didasarkan pada katanya-katanya. Nah gitu. Nah, saya sendiri tidak mau berkomentar aspek politik yang lain. Ada yang mengklaim 62%, 63%, silahkan. Tetapi lagi-lagi didasarkan pada data. Kalau semangatnya semuanya sama untuk menghadirkan pemilu yang jurdil, yang demokratis, sekian klaim tadi bisa dipertarungkan. Ya, bisa dipertarungkan. Sekarang tinggal
mana argumen saintifik yang paling kuat untuk mengatakan klaim atau temuannya paling benar. Disitulah KPU gitu ya, mau tidak mau punya kewajiban untuk memastikan kinerjanya baik, dan saat yang sama masyarakat mendapatkan sajian data yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, tentu kalau didasarkan dari hasil sebelumnya, mungkin kami dari banyak lembaga yang sudah pernah melakukan quick count sebelumnya relatif tidak terlalu khawatir sebenarnya. Nanti Profesor Asep, Profesor Hamdi Muluk bisa menjelaskan kenapa pelaksana quick count tidak terlalu khawatir kalau ingin dibandingkan dengan hasil KPU. Karena secara statistik memang tidak serumit survei pra-pemilu atau exit poll. Tetapi lagi-lagi kami tidak ingin mendahului takdir, gitu ya. Biarkan masyarakat menilai apakah yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan Persepi sudah memenuhi prinsip dan standar akademik atau tidak. Datanya terbuka. Kalau mau mengecek TPS, kami juga sudah sediakan, tapi kami akan sampaikan kode lokasi saja. Karena jangan lupa, karena tujuan awal quick count adalah sebagai alat pembanding KPU, maka yang kami sajikan terutama untuk hasil pemilihan di TPS yang terpilih sebagai sampel nanti akan kita bandingkan dengan data KPU. Itu, saya kira itu Mas Ketum yang ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Gus Burhan. Berikutnya saya undang Hasan Asli dari Cyrus Network, partner Gus Hasan. Ini orang Medan yang 20%. 10%. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman wartawan yang ternyata datangnya membludak. Sebanyak wartawan yang meliput debat Pilpres. Gini, tidak ada satupun pollster lembaga yang melaksanakan quick count memaksa siapapun untuk percaya dan menerima hasil quick count. Misalnya kalau nggak percaya kami tuntut, itu nggak ada. Nggak percaya sama hasil quick count, kemudian kami tuntut atau kami perkarakan, itu nggak ada. Dan memang pada sejarahnya sejak tahun 2004, orang yang tidak diuntungkan oleh hasil quick count itu tidak percaya sama hasil quick count. Memang seperti itu. Tapi tahun 2004, tahun 2009 tidak jadi masalah. Kenapa? Kami tidak percaya hasil quick count dan kami akan menunggu hasil KPU. Nggak ada masalah. Tapi 2 kali pemilu terakhir, mereka tidak percaya sama hasil quick count, lalu menuduh yang enggak gitu. Lalu memfitnah yang tidak. Bilang penjahat demokrasi lah, melaporkan ke polisi lah gitu. Atau mau buang orang ke Antartika lah. Suruh kita survei penguin atau ini, ngomongin penguin. Jadi begini, pollster selalu bilang yang unggul versi Carta, yang unggul versi SMRC, yang unggul versi siapa? Karena memang unggulnya versi quick count. Dan setelah itu silakan menunggu hasil penghitungan resmi dari KPU. Ini kan untuk memuaskan, bukan memuaskan, memenuhi keingintahuan orang siapa yang menang di hari itu. Karena perhitungan kita lama, perhitungan resmi kita lama. Saya tidak tahu apa yang menyebabkan kebiasaan tidak menerima hasil quick count dengan lapang dada. Itu sekarang bergeser kepada tuduhan-tuduhan yang tidak proporsional, kepada fitnah-fitnah yang tidak proporsional. Itulah sebabnya kita berkumpul hari ini untuk membuktikan bahwa pekerjaan kita adalah pekerjaan yang profesional. Teman-teman semua, yang menjadi sangat aneh adalah orang-orang yang hari ini menfitnah lembaga-lembaga survei, yang menuduh lembaga-lembaga survei hari ini, menuduh yang enggak. Itu adalah orang yang sama, yang jingkrak-jingkrak, yang pesta pora, yang langsung pidato kemenangan ketika tahun 2017 lembaga-lembaga yang ada di depan ini mengumumkan Anies Baswedan menang. Di hari yang sama, tanpa menunggu hasil keputusan KPU. Kenapa tahun 2017 kalian jingkrak-jingkrak, hari ini kalian pindah kami?
Ya, makanya hari ini kami ingin membuktikan bahwa data yang kami sajikan benar. Proses yang kami sajikan itu benar apa adanya. Tapi harus fair dong. Yang di sana klaim ada exit poll sekian ribu TPS, yang di sana ada klaim perhitungan sekian ribu TPS, buka juga dong TPS-nya. TPS-nya betul-betul mengikuti kaidah random, acak atau acak-acakan. Acak-acakan. Iya, nulisnya aja acak-acakan. Iya. Rilisnya aja acak-acakan, apalagi data yang masuk kalau menurut saya. Karena proses ini dari hulu sampai hilir itu bisa diperiksa. Nggak bisa tiba-tiba hadir atas kertas angka segini, terus proses di hulunya nggak ada, itu nggak bisa. Proses ini dari hulu sampai hilir semua lembaga bisa diperiksa. Jadi bukan cuma angka akhirnya yang bisa Anda periksa, tapi proses di hulunya Anda bisa periksa. Iya. Baik, teman-teman, dari sekian ratus kali, mungkin sekian ribu kali, atau sekian puluh kali masing-masing pollster ini di depan ini yang melaksanakan quick count anggota Persepi, itu mungkin hampir tidak pernah ada yang meleset jauh dari hasil perhitungan resmi KPU. Karena apa? Karena melaksanakan prosesnya sesuai dengan kaidah-kaidah saintifik. Ketika mengeluarkan hasil quick count itu semua kepentingan politik hilang. Apapun afiliasi politiknya hilang. Karena ini hasil harus keluar dengan profesional. Kalau tidak percaya, Anda boleh tanya kepada lembaga survei yang mengeluarkan hasil quick count dan terafiliasi dengan Prabowo Sandi. Nah, itu. Ada Median, ada Kedai Kopi, kok angkanya sama dengan kita gitu loh. Nah, Tanya kepada pollster yang mengeluarkan angka, mengeluarkan quick count, ada di Detikcom, ada di TV One, kok angkanya sama-sama kita? Emang kita sekongkol? iya. Itulah. Ya saya nggak mau bilang kayak gitu. Kalau mau tulis silakan. Jangan nanti marah. Nah itu saja. Kalau dilanjutkan saya bisa tambah emosi. Jadi menurut saya quick count yang dilakukan oleh pollster itu pelengkap demokrasi. Iya. Orang tidak percaya silakan, tapi orang yang menuduh yang enggak terhadap pollster yang menjalankan kaidah yang benar, mungkin mereka hamba demokrasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum dulu kan. Minum dulu ya. Mungkin catatan sedikit dari apa yang disampaikan Hasan dibandingkan dengan 2014. Waktu itu 10 lembaga yang melakukan quick count dan exit poll, 7 menyimpulkan bahwa Pak Jokowi menang, 3 menyimpulkan Pak Prabowo menang waktu itu. Dan kemudian Persepi mengadakan sidang dewan etik. Kita semua termasuk yang bukan anggota Persepi diundang untuk hadir di audit. Itu juga di forum ada wartawan juga di Hotel Saripan Pasifik. Waktu itu CSIS belum menjadi anggota Persepi, tapi karena kami merasa harus ikut bertanggung jawab, kami hadir untuk diaudit. Jadi semua lembaga hadir kecuali 3 yang menyatakan Pak Prabowo menang waktu itu. Mereka nggak mau hadir di audit, hanya 7 yang hadir. Akhirnya yang 3 waktu itu dikeluarkan dari anggota Persepi karena tidak mau diaudit. Bedanya dengan hari 17 April kemarin, semua lembaga yang melakukan quick count, mau yang tadi sampaikan Hasan afiliasi politiknya ke 0102, ternyata hasilnya sama, jadi nggak ada perbedaan. Ini yang menarik dari 17 April. Yang kedua, TV juga semua sama hasil quick countnya. Nggak ada TV apa beda. TV One enggak? Enggak, maksud saya bahwa di sisi quick count yang dilaporkan oleh media pun itu tidak ada perbedaan. Nah ini mungkin bedanya dengan Pilpres dan Pemilu tahun 2014. Mungkin itu aja sedikit catanya supaya refresh memori. Saya undang berikutnya Indobarometer. Indobarometer, silakan wakilnya. Nggak ada. Hah? Nggak ada? Ini. Waduh. Siap. Waduh. Depan itu aja. Kelihatan sampahnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lampu. Bawahnya, Depan. Lampu silau. Baik, baik.
lagi, tengah. Ya. Tengah lagi. Saya dari Indobarometer, kebetulan ya nama saya Asep Saifuddin, kebetulan sama dengan Prof. Dan saya juga mahasiswanya, mantan mahasiswanya Pak Asep, kebetulan Pak. Di kegiatan QuickCount kemarin di Indobarometer, kebetulan saya sebagai penanggung jawab secara umum QuickCount Indobarometer. Jadi sebenarnya sudah dijelaskan detail dan panjang sebenarnya sama yang senior-senior saya di belakang, bahwa memang QuickCount ini pada dasarnya beda dengan kegiatan survei maupun exit poll. QuickCount itu pada dasarnya sama dengan real count yang dilakukan atau rekapitulasi oleh KPU. Jadi di sini saya ingin menekankan bahwa QuickCount itu tidak bisa di apple to apple-kan dengan survei maupun exit poll ya. Kenapa? Karena jenis datanya juga berbeda. Ini juga sangat penting, perlu dijelaskan. Mungkin sebelumnya belum dijelaskan, saya lengkapi bahwa QuickCount tidak sama ya dengan exit poll maupun survei, karena kalau survei itu sama exit poll sama-sama opini ya, dimana meminta pandangan dari responden yang terpilih. Sementara kalau QuickCount dan real count itu adalah data pasti, data hasil perhitungan di masing-masing TPS. Nah, yang sebagaimana disebutkan sama Prof. Asep itu betul bahwa memang di sini kegiatan QuickCount ini hanya sebatas dugaan sampling terhadap populasinya, ya Prof. Jadi di sini bisa saya katakan bahwa QuickCount itu adalah dugaan tak bias bagi populasi, yaitu real count-nya. Di sini yang menarik karena tidak semua orang paham ketika ada beberapa pihak yang meng-apple to apple-kan antara QuickCount dan bahkan real count gitu dengan exit poll atau survei. Kalau exit poll dengan survei sekali lagi itu mirip, cuman beda waktu saja. Kalau survei itu sebelum hari H kan gitu ya, bahkan bisa 2 tahun sebelumnya dilakukan survei itu, 1 tahun atau 6 bulan sebelumnya, 1 bulan sebelumnya, atau 1 minggu sebelumnya kita melakukan survei, itu sah-sah saja. Cuman karena ini adalah pandangan, maka ada kemungkinan ada biasnya. Hal yang sama pun juga dengan exit poll. Exit poll itu dilakukan pada saat hari H-nya, gitu kan? Setelah pemilih itu mencoblos di bilik TPS. Gitu. Cuma jika di apple to apple-kan dengan kegiatan QuickCount maupun real count, maka itu tidak pas gitu ya, tidak bisa. Nah, kembali lagi dengan hasil QuickCount pada tanggal 17 April 2019 kemarin. Kalau Indobarometer final di data masuk sekitar 99%-an, itu menunjukkan paslon 1 54,35% dan paslon 2 45,65%. Nah, ini kita juga siap, Indobarometer pada dasarnya siap untuk transparan, buka-bukaan data, jadi siap diaudit. Kita juga QuickCount ini sudah merupakan kegiatan yang panjang yang dipersiapkan. Pada saat hari H itu adalah tinggal betusnya saja, bisa dikatakan begitu ya. Jadi kita sudah mempersiapkan, sudah matang sedemikian rupa, berbulan-bulan. Rasanya tidak ada harganya sama sekali ketika kita sudah bersusah payah dihargai dengan seolah-olah kita itu apa ya, tukang bohong atau apalah, hoax dan segala macam gitu. Saya pribadi sendiri ya sebagai peneliti Indobarometer rasanya gimana gitu. Baper nih. Nah, di sini ini sangat penting, perlu diketahui bagaimana kita merancang QuickCount ini.
bikin sampel aja terus terang berminggu-minggu loh kita kaji betul. Saya karena di KPU sendiri masalah masalah rekap data DPT aja itu masih berubah-ubah secara waktu. Jadi kita update lagi gitu ya, menyusun sampel aja. Belum lagi kita menyusun instrumen, belum lagi kita mempersiapkan lapangan di 34 provinsi. Kemudian kita menyusun server, yaitu IT dan programmer gitu. Itu sudah kita bekerja keras, semua tim dan banyak tim. Di sini saya sebagai penanggung jawab secara umum juga berpikir keras. Bagaimana quick count itu bisa cepat dan akurat, kan begitu? Supaya saya bisa bersaing dengan senior-senior yang lain kan. Jadi ini goalsnya, ini target saya gitu. Saya pengen bawa Indobarometer ini leading, kan begitu. Saya pengen Indobarometer tercepat dan terakurat. Tepuk tangan buat saya. Nah, itu yang sekali lagi bahwa quick count ini kita rancang di Indobarometer dengan sedemikian rupa supaya benar-benar cepat juga benar-benar akurat. Akurat di sini bisa dibandingkan dengan real count-nya dari KPU. Secara deviasi kita dalam batas wajar margin of error-nya gitu. Kita harapkan seperti itu. Nah, kita kejar goalnya seperti itu. Dan tentu saja sekali lagi bahwa quick count ini bukan hasil final. Hasil final itu ada di KPU sekali lagi. Maka kami pun sebenarnya tidak berani mendeklar secara konferensi pers bahwa paslon 1, paslon 2 atau dan sebagainya itu menang atau kalah gitu. Jadi di sini hanya kita menggambarkan sebagai dugaan atau proyeksi tak bias terhadap real count nantinya. Nah, tetapi bagi pihak-pihak tertentu yang memang tidak percaya dengan hasil quick count kemarin, ya kita pikir juga dari Indobarometer itu sah-sah aja, silakan aja, itu hak mereka. Gitu. Tapi dari kami yang perlu saya jelaskan bahwa Indobarometer sendiri sebagaimana dengan metodologi yang standar di semua lembaga survei yang terafiliasi di anggota Persepi, kita juga melakukan metodologinya juga secara dikaji dengan baik. Kebetulan saya juga adalah orang statistik, saya juga background statistik, saya juga tertarik untuk memperdalam lagi statistik. Di situ saya kaji baik-baik sampelnya supaya tidak benar-benar tidak bias, prosesnya dikontrol dengan baik. Saya rasa mudah-mudahan dengan proses seperti itu hasilnya benar-benar akurat, mampu menduga terhadap hasil real count-nya nanti. Sekali lagi bahwa kami sih dari Indobarometer berharap kita yang sadar terhadap ilmu pengetahuan, bagaimanapun juga secara tidak langsung bahwa quick count ini adalah kajian ilmu pengetahuan, kajian terhadap sampel untuk menduga populasi yang ada di real count di KPU nanti. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Asep penjelasan dan sedikit curhatnya. Berikutnya kita dari Konsepindo. Sekarang mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya ingin menyampaikan dua hal. Yang pertama bahwa quick count ini soal ilmu, soal pengetahuan, soal metodologi yang sebenarnya semua kalau mau bisa mempelajarinya. Kami bisa jadi satu-satunya lembaga di sini yang pertama kali menggelar quick count nasional tahun ini. Dan ternyata kami mampu melakukannya. Ya, artinya kalau kita mempelajari sesuatu, menekuninya, lalu melaksanakannya, itu kita bisa menghasilkan sesuatu yang mendekati dan tidak jauh berbeda dengan lembaga-lembaga lain. Tapi prosesnya ini panjang. Ini bukan proses 1-2 hari. Kami mempersiapkan ini 1,5 bulan, melibatkan hampir 2.130 orang di seluruh Indonesia. Membangun jaringan sedemikian rupa, prosesnya, persiapannya, tim IT-nya dan lain-lain. Karena itu ketika dibilang bohong, lumayan
Marah. pedih juga gitu dibilang bohong. Datang aja ke sini, silakan lihat datanya kira-kira begitu. Dan ini kan bukan opini yang disajikan, ini data. Ya. Data dari tiap TPS, bukan pendapat di tiap TPS. Gitu. Karena data maka hasilnya ya data. Jadi itu yang kami sampaikan. Yang kedua, sebenarnya tidak ada kewajiban bagi sesiapapun untuk percaya maupun tidak percaya. Tetapi ini tentu bermanfaat sebagai sebuah informasi. Informasi ini sebenarnya dimanfaatkan oleh semua pihak, termasuk partai politik yang mengusung Prabowo Sandi. Karena lembaga-lembaga ini juga menyajikan hasil quick count partai politik. Metodenya sama, pelakunya sama, TPS-nya sama. Kebetulan dua data yang disajikan, yang satu dipercaya, yang satu tidak. Ini konsisten. Jadi ketika hasil partainya dia senang karena lolos PT, dia percaya untuk pilpres nanti dulu. Nah ini nggak tahu takut, nggak tahu apa ini kan. Jadi kira-kira kesimpulannya adalah quick count ini sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Saya kebetulan santri, kita belajar nih Mas Burhan, al-thariqah itu ahammu minal madah. Jadi thariqah itu atau metodologi semua orang bisa mempelajarinya. Ya. Jadi kalau thariqah itu dilakukan dengan benar, bisa ditelusuri, bisa difalsifikasi, bisa diverifikasi. Saya kira itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya undang Populi Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sedikit menambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan dari berbagai lembaga survei tadi. Ya, bahwa sudah jelas perbedaan dasar antara survei, exit poll dan quick count. Tapi meskipun demikian masih banyak yang menyamaratakan, ya. Jadi kalau kita lihat ya masih banyak mengatakan bahwa kalau hasilnya tidak sesuai dengan survei mereka bohong. Tidak ada. Tidak pernah kita mencoba untuk meyakinkan publik bahwa hasil pemilu harus sesuai dengan survei. Sangat salah ya. Prof Andi itu berulang kali serta di TV selalu menjelaskan perbedaan dasar dari tiga ini. Ya, survei, exit poll dan quick count. Sehingga jika ada yang mengatakan itu sama, yaitu betul-betul kalau saya pikir statistik sosial 1 tidak lolos barangkali ya, karena ini persoalan yang sangat mendasar sekali ya, sangat-sangat sederhana sekali sebenarnya menentukan sample size ya, kemudian bagaimana sample size itu kemudian kita random secara sistematik dan seterusnya. Jadi sebenarnya tidak rumit. Kalau teman-teman tertarik nanti saya membuat Adofile programming stata ya, dan teman-teman bisa lihat bagaimana stata coding systematic sampling itu saya buat untuk Populi. Tetapi seperti disampaikan oleh Mas Asep dari barometer tadi, persoalan sampling itu persoalan yang dia ada unsur arts, ada unsur scientific juga. Scientific dia memerlukan metodologi ya, sistematik formula yang jelas. Tetapi sense dari para relawan kita di lapangan ya, itu juga kita pertimbangkan ya. Ada beberapa daerah yang yang terlalu timpang samplingnya gitu ya. Kalau teman-teman belajar sistematik sampling dia tidak akan proporsional nanti dengan certified sampling dan seterusnya seperti itu. Nah, karena itu kemudian kita coba resampling lagi. Karena itu kemudian menjaga sampling ini sebaik mungkin itu memang butuh proses ya, butuh proses dan seterusnya. Karena itu kemudian seperti disampaikan oleh teman-teman dari lembaga survei tadi, proses yang berat ini tadi ya, ketika dia diabaikan, dilecehkan, itu memang sesuatu yang menurut saya menyakitkan lah, seperti itu kira-kira ya. Kemudian yang ingin saya katakan bahwa mungkin teman-teman atau ya kelompok-kelompok lain mempertanyakan kenapa kok hasilnya tidak sampai 100% tapi mereka sudah selesaikan, stop gitu. Terkadang proses lapangan itu terjadi ya. Quick count ya, di samping dia sebagai alat verifikasi ya, hasil pemilu, dia juga sebenarnya membantu KPU ya, penyelenggara pemilu untuk melakukan evaluasi proses pemilu. Di beberapa daerah misalnya relawan kita menyatakan bahwa
ada kesepakatan Pak di level panitia bahwa DPRD dulu yang kita hitung, seperti itu. Ya, jadi pilpresnya belakangan kita hitung. Loh, jadi seperti apa? Terpaksa kita harus menunggu sampai malam dan itu prosesnya akhirnya lama. Belum lagi juga yang ada persoalan di lapangan, kebetulan TPS-nya yang tercuplik itu bermasalah dan seterusnya sehingga gagal seperti itu. Jadi, tetapi jumlahnya tidak banyak sekali. Buktinya rata-rata data itu 98% dan itu dalam hitungan sampel kita itu sudah cukup untuk membantu kita membuat kesimpulan. Jadi saya pikir hal-hal seperti ini perlu kita pahami bersama. Nanti mengenai tampilan data lebih detail, metodologi dan seterusnya bisa nanti kita diskusikan lebih lanjut di booth masing-masing. Terima kasih. Terima kasih. Kita lanjut ke wakil dari Poltreking. Jangan Mas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Oh siang ya. Tadi ketemu pagi, ternyata udah siang. Oke, sekali lagi terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media ke kongres kita. Dan saya tidak punya banyak celah karena sudah banyak diisi oleh lembaga lain ya, dari kawan-kawan kita, kolega di Persepsi maupun di lembaga survei yang mempublikasikan quick count terutama di media secara real time. Nah, tapi saya akan memulai dengan sebuah adagium yang beredar semenjak muncul banyak debat terkait dengan legitimasi quick count di antara para tim data, tim statistik, pollster dan sebagainya. Yang kira-kira mengatakan begini. If you don't believe in randomization, so tell your doctor to take all your blood. Jadi kalau Anda tidak percaya dengan randomisasi, mintalah dokter untuk mengambil seluruh darah Anda. Ya, nanti bisa dilengkapi mungkin oleh Prof.